Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal PTS Matematika semester 1 tahun 2022. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak video pembahasannya ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Bilangan bulat yang paling kecil dari bilangan negatif 8, 4, 8, negatif 6 adalah. Untuk bilangan yang paling kecil, sudah pasti kita akan memilih adalah bilangan yang negatif. Karena di sini ada dua bilangan negatif, maka yang paling kecil adalah yang negatifnya paling banyak, yaitu negatif 8. Mudah ya. Soal nomor 2. Bilangan yang terletak antara negatif 3 dan 2 pada garis bilangan di samping adalah, kita batasi negatif 3 dan 2. Maka bilangan yang ada di antara negatif 3 dan 2 adalah negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Jawabannya adalah B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tanda pertidaksamaan yang tepat untuk titik-titik di bawah ini adalah, di sini terlihat negatif 8 dan 2. Kita ketahui bahwa negatif 8 sudah pasti lebih kecil daripada 2. Maka kita pilih B. Lanjut ke soal nomor 4. Hadi memiliki dua buah kartu bilangan. Kedua kartu bilangan itu bertuliskan negatif 3 dan 5. Jumlah kedua kartu bilangan Hadi bernilai, berarti negatif 3 ditambahkan dengan 5. Nah, jika kita lihat antara negatif dengan positif lebih banyak positifnya ya, maka nanti hasilnya adalah positif. Atau kita gambar negatifnya ada 3, sedangkan positifnya ada 5. Nah, dari gambar kancing positif dan maupun kancing negatif, maka ini nanti bisa dihilangkan ya antara negatif dengan positif. Dia jadi netral. Nah, ini hilang. Yang ini juga hilang. Yang ini juga hilang. Maka akan tersisa dua buah kancing positif. Maka hasil dari negatif 3 ditambah 5 adalah 2 positif. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil kali kartu bilangan Hadi pada soal nomor 4 adalah, tadi kartunya adalah negatif 3 dan 5. Maka jika dikalikan, negatif 3 dikalikan 5 hasilnya adalah negatif 15. Kita lanjut ke soal nomor 6. 12 dikali negatif 7 sama dengan titik-titik dikali 12. Bilangan yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah, jika kita lihat ini adalah sifat komutatif atau berkebalikan. Di sini sudah ada 12, berarti yang belum ada adalah negatif 7. Maka jawabannya adalah C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari 4237 dikurang 2878 ditambah 1254. Kita hitung. Kita hitung bersama-sama ya. Empat ribu 237 dikurangi 2878. Ini kita kurangi dulu ya. 7 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari 3 tinggal 2.
7 menjadi 17. 17 dikurang 8, 9. 2 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam dari 2, 2 tinggal 1, maka 2 yang ini menjadi 12. 12 dikurangi 7 hasilnya adalah 5. 1 dikurang 8 tidak bisa ya, kita pinjam dari ribuan. Ribuan tinggal 3, maka ratusannya menjadi 11. 11 ratusan dikurang 8 ratusan hasilnya adalah 3 ratusan. 3 ribuan dikurang 2 ribuan hasilnya 1 ribuan. Setelah itu kita tambahkan dengan 1254. 9 ditambah 4, 13. Tulis 3 tambah 1. 1 tambah 5, 6. Tambah 5, 11. Tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 3, 4. Ditambah 2, 6. 1 ditambah 1, 2. Maka hasilnya adalah 2613. D. Kita lanjut ke soal nomor 8. 14 ditambah 7 dikali 8. Ada penjumlahan dan juga perkalian. Maka kita kerjakan perkalian lebih dahulu. 7 dikali 8, 56. 14 ditambah 56, hasilnya 70. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 9. 72 dibagi kurung buka 25 dikurang 17 kurung tutup sama dengan K. Nilai K yang tepat adalah 72 dibagi 25 dikurang 17. Karena ada tanda kurung maka kita kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. 25 dikurang 17 hasilnya 8. Lalu 72 dibagi 8. Hasilnya adalah 9. A. Berlanjut ke soal nomor 10. 18 ditambah 8 dikali 10 dikurang 8. Karena ada perkalian kita kerjakan perkalian lebih dahulu ya. 8 kali 10, 80. Lalu kita tambahkan dengan 18. 18 ditambah 80 hasilnya adalah 98. Baru terakhir kita kurangi dengan 8. 98 dikurang 8 hasilnya 90. Jawabannya A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pak Guru menuliskan pecahan dalam bentuk persen di papan tulis yaitu 80%. Bentuk pecahan desimal dari yang Pak Guru tulis di papan tulis adalah 80% bermakna 80 per 100. Lalu bisa disederhanakan, kita bagi 10 ya. Maka menjadi 8 per 10. 8 per 10 penyebutnya 10. Maka ada satu angka di belakang koma atau satu desimal. Hasilnya adalah 0,8. D. Kita lanjut ke nomor 12. Bentuk pecahan desimal dari 3/4. 3/4 karena penyebutnya 4, maka 4 hanya bisa kita rubah menjadi 100. 4 menjadi 100 kita kalikan 25. Maka 3 juga harus kita kalikan 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. 75 per 100 sama dengan 0,75. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bentuk pecahan biasa dari 3 1/5. 3 1 per 5. 5 ke 3 kita kali, 3 ke 1 kita tambah. Maka hasilnya adalah 5 dikali 3 ditambah 1 per 5. 5 dikali 3 15 tambah 1 16. Maka hasilnya 16 per 5. Karena tidak ada di opsional jawaban, maka soal nomor 13 kita bonuskan ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Hasil dari 2,25 ditambah 1/5. 2,25 sudah berbentuk desimal. Maka kita harus merubah 1/5 agar menjadi desimal juga, sehingga nanti bisa dijumlahkan langsung. 1/5 ini kita rubah menjadi desimal. 1/5 kita rubah menjadi penyebut 10. Maka 5 menjadi 10,
kita kalikan 2. Maka pembilangnya juga kita kalikan 2 ya. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. 2 per 10 sama dengan 0,2. Maka penjumlahannya berubah menjadi 2,25 ditambah 0,2. Kita bisa lakukan dengan susun ke bawah ya. 2,25 lalu 0,2. Kita jumlahkan agar tidak membingungkan. Di sini ada 1 desimal, kita tambahkan 1 angka 0. 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 0, 2. Maka ini jadinya 2,45. Jawabannya A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 15% ditambah 0,3. 15% ditambah 0,3. Karena jawabannya desimal semua, maka 15% kita harus rubah dulu menjadi bentuk desimal. 15 per 100 sama dengan 0,15. Lalu kita tambahkan dengan 0,3. Kita susun ke bawah. 0,15 atau 15 ditambah 0,3. Agar sama desimalnya kita tambahkan 1 angka 0. 5 ditambah 0, 5. 1 ditambah 3, 4. 0 tambah 0, 0. Maka hasilnya adalah 0,45. C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Kita buat di sebelah kanan ya. 1/3/5 ditambah 25%. 1/3/5 ditambah 25%. Kita coba rubah menjadi desimal ya. 1/3/5 kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8. Maka menjadi 8/5. Sedangkan 25% kita rubah menjadi pecahan biasa 25 per 100. Lalu 8/5 kita rubah menjadi penyebut 10, di mana 5 kita kalikan 2, maka 8 juga harus kita kalikan 2. 8 dikali 2, 16. 16 per 10. Ditambah 25 per 100. 16 per 10 jika dirubah menjadi desimal menjadi 1,6. Sedangkan 25 per 100 jika dirubah ke dalam desimal menjadi 0,25. Karena sudah menjadi desimal dua-duanya, lalu kita susun ke bawah. 1,6 ditambah 0,25. Lagi-lagi kita tambahkan 1 angka 0 di atas agar mempermudah. 0 ditambah 5, 5. 6 ditambah 2, 8. 1 tambah 0, 1. Maka hasilnya adalah 1,85. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 17. Heri menuliskan 4 buah bilangan pecahan desimal, yaitu 0,5, 1,3, 3,2, 2,1, dan 2,1, hanya 4 ya. Nah, kemudian 1,6 adalah soal yang ditanyakan. 1,6 merupakan hasil kali dari 2 bilangan di atas, yaitu nanti kita coba-coba mengalihkan opsional yang ada di A, B, C, dan D. Kita coba misalkan yang A. Kalau A berarti 1,3 dikalikan 2,1. Maka 1,3 kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 13 per 10 dikali 21 per 10. Nanti kita kalikan 13 dengan 21. 13 dikalikan 21. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 3, 6. 2 kali 1, 2. Lalu kita tambahkan 3, 1 tambah 6, 7, 2 menjadi 273. Maka pecahannya menjadi 273 per 100. Karena per 100 maka jadi 2 angka di belakang koma, sama dengan 2,73. Ternyata tidak sesuai, karena yang diinginkan adalah 1,6. Kita coba opsional yang B. 0,5 dikalikan 3,2. 0,5 kita rubah menjadi 5 per 10. 3,2 kita rubah menjadi 32 per 10. Maka ini kita kalikan. 5 dikalikan 32
hasilnya 160. 10 dikali 10 hasilnya 100. Lalu bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 10. Maka hasilnya adalah 16 per 10. 16 per 10 sama dengan 1,6. Maka jawaban B lah yang sesuai. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 18. Hasil dari 1 per 5 dibagi 1 3 per 10. 1 per 5 dibagi 1 3 per 10. Maka ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 3 per 10 menjadi 13 per 10. Lalu kita rubah menjadi perkalian dengan cara pembaginya kita balik menjadi 10 per 13. Lalu kita kalikan 10 kali 1 10, 5 dikali 13 65. Lalu ini bisa disederhanakan dengan dibagi 5. 10 dibagi 5 2, 65 dibagi 5 13. Maka hasilnya adalah 2 per 13. A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil dari setengah ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 4. Setengah ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 4. Maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu dengan cara kita rubah menjadi perkalian. Lalu pembagiannya kita balik menjadi 4 per 1. 3 dikali 4 12, 5 dikali 1 5. Maka menjadi 12 per 5. Lalu setengah kita tambahkan dengan 12 per 5. Nah 2 dan 5 KPK-nya adalah 10. Maka ini kita rubah menjadi 10 ya biar sama. 2 menjadi 10 itu dikalikan 5. Maka 1 juga kita kalikan 5. Hasilnya 5 per 10. Lalu 5 menjadi 10 kita kalikan 2. Maka 12 juga kita kalikan 2. Hasilnya 24. Lalu kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 24 sama dengan 29. Maka menjadi 29 per 10. 29 per 10 jika kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi 2 sisa 9 per 10. Jawabannya 29 per 10. A. Kita lanjut ke soal nomor 20. 3 1 per 2 dikurang 2 per 5 dikali 3 per 4. Nah ini kita kerjakan perkalian terlebih dahulu ya. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. 2 dikali 3 6, 5 dikali 4 20. 6 per 20 kita bisa sederhanakan dengan cara kita bagi 2 ya. Hasilnya menjadi 3 per 10. Lalu pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan lalu ditambah 3 dikali 2 6 ditambah 1 7. Maka ini menjadi 7 per 2. Lalu dikurangi 3 per 10. Kita samakan penyebutnya menjadi 10. 2 menjadi 10 dikalikan 5. Maka 7 juga kita kalikan 5. 7 kali 5 35. Lalu dikurangi 3 per 10. Maka ini sama dengan 32 per 10. Maka sama dengan 3,2. 3,2 nilainya sama dengan 3,20. Maka opsional yang kita pilih adalah yang C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 21. Operasi hitung yang tepat pada gambar di bawah ini adalah, kita lihat dari bawah ya, bahwa ada negatif 2. Maka negatif 2, lalu ke atasnya ada positif 7, kita tambah 7. Nah yang terakhir adalah hasilnya, yaitu sama dengan 5. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 22. 8 dikali kurung buka 5 ditambah 12 kurung tutup sama dengan, jika kita perhatikan ini adalah sifat dari distributif, di mana pertama 8 kita kalikan 5, maka nanti titik-titik yang hilang adalah angka 5. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Hasil dari 3/4 dikali 2/6 dibagi 1/3. Maka kita kerjakan perkalian lebih dahulu ya. 3 dikali 2, 6. 4 dikalikan 6, 24. Lalu 6 sama 24 bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 6. Hasilnya adalah 1/4. Lalu 1/4 baru kita bagi dengan 1/3. Di mana 1/3 kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 1, 3, tambah 1, 4. Jadi 4/3. Lalu 1/4 kita kalikan dengan 3/4. 1 kali 3, 3. 4 kali 4, 16. Maka hasilnya 3/16. Lalu 3/16 ini adalah hasil yang paling sederhana. Jadi ketika anak-anak ada yang tidak menyederhanakan lebih dahulu, maka jawabannya masih belum sempurna ya. Jadi harus disederhanakan. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 24. Negatif 5 ditambah 12 dikali negatif 15 dibagi 6. Maka kita kerjakan perkalian lebih dahulu ya. Perkalian positif dengan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Nanti 12 tinggal kita kalikan 15, hasilnya 180. 180 lalu kita bagi dengan 6. Nah ini juga sama, pembagian dua tanda yang berbeda, negatif dengan positif. Maka hasilnya adalah negatif. 180 dibagi 6, hasilnya 30. Jadi hasilnya negatif 30. Lalu kita turunkan ditambah dengan negatif 5. Karena sama-sama negatif, ketika dijumlahkan maka negatifnya akan semakin banyak. Maka jawabannya negatif 35. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 25. Harga 2 buku ditambah 3 pensil ditambah 2 pulpen. Harga 1 buku 15.000. Maka harga 2 buku 30.000. Tinggal kita kalikan 2. Harga 3 pensil 3 dikalikan 7.500, hasilnya 22.500. Dan harga 2 pulpen sama dengan 2 dikali 12.500, hasilnya adalah 25.000. Setelah itu kita jumlahkan ya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5 tambah 0, 5. 0 tambah 2, 2 tambah 5, 7. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Maka hasilnya adalah 77.500. Mudah bukan? Alhamdulillah. Soal nomor 26. Pada soal nomor 25, harga 5 buku adalah, berarti harga 5 buku sama dengan 5 dikali 15.000. Hasilnya sama dengan 75.000 rupiah. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 27. Bentuk pecahan desimal dari 2 3/4. 2 3/4 bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3, 11. Jadi 11/4. Lalu penyebut 4 kita rubah menjadi 100. Dengan cara kita kalikan 25. Maka 11 juga harus kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah 275. Jadi 275/100 jika kita rubah menjadi desimal menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu 2,75. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 28. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Kita mulai dari penjumlahannya terlebih dahulu. 1,5 ditambah 2,33. Untuk mempermudah kita tambahkan satu angka 0 di belakang angka 5 ya. Lalu kita tambahkan 0 tambah 3, 3. 5 tambah 3, 8, 1 tambah 2, 3. Lalu 3,83 kita kurangi dengan 0,75. 3 dikurang 5 tidak cukup atau tidak bisa, kita pinjam dari 8. 8 dipinjam tinggal 7. 3 menjadi 13. 13 dikurangi 5 hasilnya 8. 7 dikurang 7 hasilnya 0, 3 dikurang 0, 3. Maka hasilnya adalah
3,08. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 29. 4/5 dikali 0,25 sama dengan N. Nilai N yang benar adalah ini sama dengan 4/5. Kemudian 0,25 kita rubah menjadi 25/100. Lalu kita kalikan. 4 dikalikan 25, 100. 5 dikalikan 100, 500. Maka ini bisa kita bagi 100 ya. Hasilnya sama dengan 1/5. Kalau 1/5 mau dirubah menjadi desimal juga bisa. Ini kita rubah menjadi 10 ya penyebutnya. Dengan cara kita kalikan 2. Maka 1 kita kalikan 2 menjadi 2. 2/10 sama dengan 0,2. Jadi ketika anak-anak menjawab 1/5 dibenarkan, jawab dalam bentuk desimal 0,2 juga dibenarkan. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 30. 1/4 dikali 2/3 dikurang 1/12. Maka kita kerjakan perkalian lebih dulu ya. 1 dikali 2, 2. 4 dikali 3, 12. Lalu dikurangi dengan 1/12. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka tinggal kita kurangi pembilangnya saja. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka jawabannya adalah 1/12. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal esai nomor 31. Buatlah operasi bilangan bulat berikut dengan dalam garis bilangan. Maka kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita mulai dari 0. Bilangan yang pertama adalah 7. Berarti kita gerakan ke kanan sebanyak 7 langkah. Maka ada di sebelah sini ya. Lalu kita lanjutkan dengan bergerak dikurang 10, bergerak ke kiri sebanyak 10 langkah. Atau kita berhenti sampai di negatif 3 ya. Tarik, kita sampai ke negatif 3. Mohon maaf ya, garisnya tidak lurus. Nah seperti ini. Ini juga boleh ditambahkan dengan angka, di mana tadi sini positif 7 dan ini negatif 10. Kita tarik lagi dari awal. Maka nanti hasil akhirnya di negatif 3 lagi. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nomor 32. 2 buah mobil mula-mula berada pada titik yang sama. Kita anggap titiknya di tengah-tengah. Kemudian salah satu bergerak ke arah barat sejauh 5 km. Barat berarti berada di sebelah kiri ya. Kita buat ke sebelah sini. Sejauh 5 km. Ini ada mobil. Mohon maaf, mobilnya kurang begitu bagus ya. Kemudian yang satunya lagi bergerak ke arah timur sejauh 15 km. Berarti dia bergeraknya ke kanan. Sejauh 15 km. Maka jarak kedua mobil adalah, ini tinggal kita jumlahkan saja ya. 5 km ditambah 15 km. Sama dengan 20 km. Salah hitung ya tadi ya. 5 ditambah 15 sama dengan 20 km. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Urutkan pecahan 1/8, 0,5, 15%, dan 1/5 urutan yang terkecil atau urutan naik. Berarti kita cari yang paling kecil menjadi juara 1. Nah, 1/8 ini kalau kita rubah menjadi 9/8. Nanti kita rubah menjadi penyebutnya 1000 ya. Nah,
8 menjadi 1000 itu dikali dengan 125. Artinya 9 juga kita kalikan dengan 125. Agak banyak ya. Kita hitung ya di sini. 125 dikalikan 9. 9 dikali 5, 45. Kita tulis 5, simpan 4. 9 kali 2, 18. Tambah 4, 22. Kita tulis 2, simpan 2. 9 kali 1, 9. Tambah 2, 11. Jadi hasilnya 1125 per 1000. Maka kalau dibuat desimal menjadi 1,125. Lalu 0,5 ini sudah desimal, jadi tidak perlu kita rubah lagi. 15% dirubah menjadi 15 per 100. Maka hasilnya sama dengan 0,15. 1 per 5 kita rubah menjadi per 10. Maka ini kita kalikan 2. Ini juga kita kalikan 2. 2 per 10 sama dengan 0,2. Karena desimalnya ada 2 angka, sedangkan ini 1, maka kita tambahkan 1 angka 0. Ini juga sama. Kita tambahkan 1 angka di belakang angka 5, 1 angka 0. Maka seperti ini terlihat bahwa bilangan pecahan yang terkecil adalah yang bilangan bulatnya 0 dan desimalnya yang paling kecil, yaitu 0,15 sebagai juara 1. Dan juara keduanya 0,20 atau 0,20 dan 0,50 sebagai juara ketiga. Dan juara keempatnya adalah 1,125. Jika kita urutkan, kita lihat lagi bentuk pecahan awalnya. Maka urutannya adalah 15%, lalu 1 per 5, 0,5, dan terakhir 1 per 8. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 34. Seorang peternak kemarin memanen ikan lele 15 ton. Kemarin 15 ton. Kemudian hari ini 8 ton lebih banyak dari hari kemarin. Artinya 8 ton ditambah dengan yang kemarin 15 ton. Artinya hari ini dia memanen sebanyak 23 ton. Maka total panennya adalah yang kemarin 15 ton ditambah yang hari ini 23 ton. Totalnya sama dengan 38 ton. Lalu hasil panen tersebut dijual sebanyak 10,5 ton. Karena dijual, maka nanti sisanya akan berkurang. Jadi sisa hasil panen sama dengan 38 ton dikurang 10,5 ton. Nah, ini banyak yang keliru ya. Cara menghitungnya seperti ini. 38 dikurangi dengan 10,5. Karena ada desimal, maka ini kita tambahkan satu angka desimal yaitu 0. Baru kita kurangi. 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam dari 8. 8 dipinjam tinggal 7. 0 menjadi 10. 10 dikurang 5, 5. 7 dikurang 0, 7. 3 dikurang 1, 2. Maka sisa panennya adalah 27,5 ton. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita berlanjut ke soal yang terakhir. Pak Anies memiliki sebidang tanah seluas 200 meter persegi. 1/5 bagian ditanami cabai. Berarti luas tanah Pak Anies ada 200 meter persegi. Kemudian yang ditanami cabai atau cabai adalah 1/5. Berarti 1/5 dikalikan dengan 200. Ini hasilnya sama dengan 200 per 5. Sama dengan 40 meter persegi. Sedangkan 0,25 bagian ditanami tomat. Maka yang ditanami tomat
sama dengan 0,25 dikalikan 200 atau sama dengan 25/100 dikalikan 200. 200 dibagi 100 hasilnya 2. 2 dikali 25 hasilnya 50 meter persegi. Berapa meter sisa tanah Pak Anies yang dibuat taman? Berarti yang untuk taman sama dengan seluruh tanah ada 200 meter persegi dikurangi yang untuk cabai dan dikurangi yang untuk tomat. Maka yang untuk taman adalah 200 dikurangi 40 dikurangi 50. 200 dikurangi 40 hasilnya 160. 160 dikurangi 50 hasilnya 110. Jadi yang untuk taman adalah 110 meter persegi. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nah, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 35, berakhir pula video pembahasan kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Pak Madan agar Pak Madan semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dengan seksama ya. Marilah kita akhiri pembahasan kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat ya.